Hai semua, ketemu lagi dengan saya Gufron. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berkunjung ke Eyang Blangkon. Eyang? Ya, Nah, kenapa saya berkunjung? Karena saya menemui sebuah troubleshooting, yaitu pada saat saya menyalakan komputer di rumah, ya, hmm, tombol on off-nya sudah ditekan, lampu indikator pada bagian casing sudah nyala, tapi tidak ada tampilan apapun di layar monitor. Nah, ini yang akan saya tanyakan kepada Eyang Blangkon. oh ya. Tadi ini nanyanya, senangannya orang ini troubleshooting ya. Ya maklum lah, kan beliau pengajar sekaligus usaha servis komputer. Praktisi ngoten ya, Praktisi ya. Oke ya. Jadi tadi ada satu kasus tadi, ya. beliaunya ini berbicara bahwa sebuah PC sudah dinyalakan, on off-nya ini sudah ditekan, jadi dia sudah on, lampu LED nyala, namun tidak ada respon di layar monitor. Layar monitornya gelap kan Iya, gitu. betul Eyang. Nah, hal kayak begini ini banyak ya penyebabnya ya. Banyak sekali. Jadi solusi yang paling cepat itu gampang. Tahu? Boleh dijelaskan ya? Dijual aja. Ya. Di lem biru ya, Eyang ya? Iya, itu solusi yang paling gampang gitu ya. Oke ya, kita jelaskan. Hal yang seperti itu tidak tampil di layar monitor, penyebabnya terlalu banyak ya. Kita nggak mungkin bisa menyebabkan, oh ini, oh ini, oh ini, nggak bisa. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya. Antara lain kayak begini ya, tidak tampil di layar monitor. Itu bisa disebabkan misalnya power supply. Nah, ini ada power supply kebetulan ya. Ini power supply yang kekurangan daya. Itu bisa menyebabkan seperti itu. Kemudian memori yang kotor ya. Itu juga bisa menyebabkan kayak begitu. Kalau dia pakai kartu grafisnya kotor juga bisa menyebabkan seperti itu. Jadi dua perangkat ini juga pengaruh. Selain itu bisa juga karena sistem operasinya yang bermasalah ya. Jadi sistem operasi bermasalah. Juga karena malware ya. Malware juga bisa kok ada yang menyebabkan seperti itu. Jadi itu kerusakan software dan masih banyak lagi yang lain ya. Jadi kalau untuk hal demikian ini sudah lakukan aja langkah-langkah yang sudah dalam teoritik itu sudah disebutkan di situ ya. Itu lebih baik sambil kita mengecek ulang. Maksudnya mengecek ulang begini. Kadang itu misalnya disebabkan power supply. Sebenarnya bukan, tapi kita kenapa ngecek power supply? Sekalian dah. Barangkali ada kekurangan di power supply itu, tapi yang nggak menimbulkan gejala, kan kemungkinannya begitu. Oh, gitu. Ya, jadi kita bisa cek satu persatu. Kita bahas dulu satu saja ya. Jadi kita dari kondisi power supply. Jadi begini. Selalu dalam pembelajaran di mana-mana, kalau ada kerusakan sebuah komputer, misalnya itu PC, entah itu desktop atau server, maka disebutkan mana yang harus dicek dulu. Secara internasional sudah disebutkan ceklah PSU-nya dulu, karena itu penting. Jadi harus kita cek di sini. Nah, kita cek, kita harus memakai bisa diambilkan ya. Ada alatnya tersendiri ya, yang ya? Ya, itu PSU tester ya. Tapi bisa juga kita pakai avometer. Pakai avometer juga bisa ya. Tapi lama. PSU meter ya, yang ya namanya. PSU tester, power supply tester. Oh, nggih. Nah, ini salah satu. ada. Oh iya. Ya. Ini digital. Mungkin bisa didekatkan. Nah, coba didekatkan. Di situ PSU tester. PSU tester. Ya, ada tulisannya itu ya, itu ya. Lihat ya. Oke. Nah, dicek dulu dengan ini nanti. Jadi semua dilepaskan ya dari motherboard, kemudian ini ditancapin ke listrik tetap ya. Tapi lebih dulu tancapin ini. Ini ada kok tempat-tempatnya untuk nancap semua ini. Konektornya itu ada tempat-tempatnya ya. Setelah nancap semua, barulah ini dihubungkan dengan arus listrik ya, dengan listriknya. Kontaknya. Ya. Nanti akan tampil itu di sini itu voltase dari masing-masing
kabel. Jadi ini contohnya ya, mungkin Anda juga sudah tahu ya, ada warna kuning, kuning itu 12 volt, kemudian yang merah itu 5 volt, oranye 3,3 volt, ya, kemudian ada yang ungu itu plus 5 volt, SB, standby ya, kemudian ada min 5 volt itu putih, itu ada pada PSU yang lama, ada yang min 12 itu warna biru ya, jadi itu dites semua. Apakah voltasenya tepat pada range yang bisa ditoleransi, itu harus dicek dulu ya. Jadi nanti kalau dinyalakan di sini tampil semuanya. Jadi nanti kalau ada yang harusnya yang kuning itu 12 volt, di situ menunjukkan 10 volt atau mungkin 9 volt. Lah ini bisa jadi penyebabnya di situ juga gitu ya. Dayanya kurang berarti. Ya, yang jadi, keluar ya outputnya. Ya, jadi mungkin kekurangan voltase. Ya, jadi under voltage. Jadi kalau under voltage istilahnya. Voltase di bawah range normalnya itu disebut under voltage. Contohnya harusnya plus 12 volt yang kuning ini. Ternyata di situ menunjukkan plus 8 volt. Ini disebut under voltage. Ini juga bisa menyebabkan komputer tidak tampil di layar monitor ya. Nah, semacam kekurangan daya untuk menampilkan itu. Iya, otomatis kekurangan daya, tapi itu biasanya lebih banyak disebabkan voltasenya yang turun. Gitu. Iya, ya. Yang. Nah, ini bisa menyebabkan gitu. Makanya dicek dulu. Jadi salah satu penyebabnya itu ngecek ini sekaligus kita untuk mengetahui apakah masih layak pakai ini. Dari PSU-nya ya. Ya, katakanlah itu normal. Apa yang 12 volt tetap 12 volt pada rimnya misalnya 11,6 11,7 itu masih pada rimnya, karena rim normalnya kalau 12 volt itu 5% di atasnya, 5% di bawahnya. Maksimal artinya 5% itu ya Pak ya? Ya, 5% di atasnya. Jadi kalau 12 volt itu 5% itu 0,6. 0,6. Ya, jadi 12 dikurangi 0,6 berarti 11,4. Dan 12 ditambah 6, 12,6. Berarti range normalnya adalah 11,4 hingga 12,6. Kalau dia pada range itu dia normal. Kalau berada di bawah yang terendah, ya batas terbawah itu kan 11,4. Misalnya dia 11 atau 10, itu namanya under voltage. Voltase di bawah range normal. Kalau di atasnya over voltage. Ya, over voltage. Nah ini sekaligus untuk ngecek itu. Jadi siapa tahu begini, katakanlah ternyata masalahnya bukan ini ya, berarti masalah yang lain kan? Iya, betul. Karena dia tidak under voltage kok. Ya. Nah, terus keuntungan kita ngecek barangkali ada yang lepas. Masalahnya kalau dia over voltage nyala loh ini. Kalau over voltage. Berarti CPU atau PSU-nya ini masih nyala? Nyala. Jadi PC-nya ini nyala kalau over voltage. Iya. Misalnya dia 13,5, 13 gitu ya. Di atas ring. Ya, ring normal. Iya. Namun bahaya. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahayanya apa. Hard disk bisa rusak loh itu. Tidak hanya hard disk, semua lah. Motherboard juga bisa rusak. Tapi kalau saat itu enggak, lambat laun ya dia akan rusak. Jadi tetap saja kita ngecek power supply itu ada keuntungannya. Kalaupun tadi tidak tampil itu bukan karena PSU-nya ya, tapi ada keuntungan. Ternyata over voltage kan begitu, ya. Nah, tetap ada keuntungannya. Jadi penyebab pertama itu ya yang kita cek. Terus kalau ternyata itu katakanlah power supply normal semua, ya cek semua dong. Ya, ada kalanya sepele kok itu, sepele kayak begini, tancapannya kurang nempel, ya, kurang ada salah satu yang agak renggang. Ini loh biasanya orang itu kebanyakan kalau narik ini konektor ini dari motherboardnya, yang dipegang itu adalah kabelnya. Harusnya ini kan, ya, ininya dipegang, ini kabelnya. Akhirnya kabelnya itu ketarik gitu. Jadi nanti ada 1-2 kabel yang nggak nyambung kadang-kadang begitu, atau kurang nyambung ya, kurang nyambung. Betul. Jadi kadang-kadang kena nyala, kadang-kadang tidak. Pernah nggak kayak gitu? Betul, pernah. Nah itu ada yang semacam itu. Ya kadang-kadang itu penyebabnya. Jadi ini tadi penyebab pertama adalah
power supply Power yang supply under unit. voltage ya, Nggih. under voltage. Nah ini, terus kalau ini sudah cek benar semuanya kayak begitu, koneksinya juga sudah bagus, kita cek yang lainnya lagi. Ya. Menarik sekali Eyang. Boleh Iya. tanya Eyang? Ya. Nggih. Pada saat tadi ngecek kabel, apakah itu memang harus semuanya ditancapkan atau dipasang pada PSU testernya Eyang? Ya iya. Semua ya Eyang? Iya. Semua kabel dari PSU-nya ya? Iya. Ini kan konektor power ke motherboard. Iya. Nah, yang ini kan ke apa Yang ke storage? hard disk, ke ya, apa, dan itu storage. situ. Ini juga iya kan? Iya betul. Nah, ini yang untuk 4 pin dan 3 pin atau 6 pin itu. Ya. Nggih. Kan ke power itu kan ada 2 ya. Iya betul. Ya, ada 2 itu. Ya itu di sini bisa dipasangkan. Jadi semua dipasangkan. Selama di sini ada konektornya, pasanglah, itu lebih baik. Ya walaupun itu nggak dipasang nggak apa-apa, tapi nanti kan nggak ketahuan jalur itu rusak atau tidaknya. Iya kan? Iya betul. Jadi lebih baik ditancepin. Dipasang semua. Iya, dipasang ini. Jadi semua dipasang ya. Yang ini juga dipasang gitu ya, dan sebagainya. Power supply tester itu ada 2 ya. Yang satu digital, yang satu analog ya. Pakai yang digital ya. Pakai yang digital, yang digital. Karena di situ ada tulisan voltasenya. Kalau yang analog enggak, cuma ada tanda lampu aja. Bedanya di situ. Iya. Tentu Oke. biasanya orang begini, ngecek power supply ini normal atau tidak begitu ya. Selalu orang mengatakan hubungkan aja yang hijau dengan yang hitam. Kalau dia nyala berarti dia normal. Salah besar itu. Karena yang hitam dengan hijau itu untuk disambungkan, dihubungkan begitu, itu hanyalah untuk menyalakan, bukan menandakan bahwa power supply ini layak atau tidak. Oh, ada kesalahpahaman di situ ya, Iya, kesalahpahaman itu, orang di situ. Iya, jadi dia hanya untuk menyalakan dan mematikan. Nggih. Istilahnya di jumper itu ya? Iya, di jumper itu. Jadi itu nggih. bukan menandakan kelayaan. Kayak tadi ya, under voltage, dibegitukan nyala dia. Nyala. Tapi kan belum menunjukkan ini apakah under voltage ataukah over voltage. Iya. Normal layak pakai atau enggak. Iya, gitu. betul. Dengan ini ketahuan semua. Jadi kalau voltasenya di luar ring yang bisa ditoleransi, masalah dia gitu. Nggih. Lebih baik jelas Anda sekali. Cek bener power supply, karena power supply ini perangkat utama. Ya kalau sampai dia masalah itu semua. Semua akhirnya bermasalah. Iya. Karena dia penyampai daya kan. Boleh dikatakan perangkat pertama dan utama yang perlu dicek dulu ya. Apalagi untuk Core 7, Core 9 dan sebagainya ya, server. Beli dong power supply yang mahal gitu loh, yang awet. Soalnya kalau yang misalnya yang kualitas rendah kita pakai, nanti ada over voltage dan sebagainya. Bisa menghancurkan motherboard, prosesor, hard disk yang harganya jauh lebih mahal kan? Betul. Makanya sekalian untuk komputer-komputer yang high end, yang high end, gunakanlah power supply yang kualitas tinggi. Bagaimana? Menarik sekali Eyang. Iya. Boleh satu lagi Eyang? Iya. Apakah ini berlaku juga untuk PC laptop yang dengan kendala yang sama, dengan troubleshooting yang sama? Ya bisa jadi, tapi itu ada bahasan sendiri. Karena dia kan pakai baterai. Ya, nanti ada bahasan sendiri. Gitu. Penyebab dia nggak tampil ke layar monitor bisa jadi berbeda ya. Itu nantilah, supaya kita gak campur aduk, kita bicara dulu yang. Terima kasih, yang menarik sekali pertemuan kali ini pemirsa. Ya bisa saya tambahkan ya. Oke, silakan Eyang. Penyebab yang lain akan kita bahas pada sesi berikutnya. Iya, lupa. Jadi untuk kemungkinan dari troubleshooting pada saat tombol powernya sudah di-on-kan tapi tidak ada tampilan di layar, yang pertama adalah PSU, yang kedua akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Demikian Eyang ngerti? Betul. Oke. Terima kasih sekali. Senang sekali berbincang-bincang dan ada penjelasan dari Eyang Blangkon hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.